Kelas 11 IPA SMA Metodis 5 Medan. Kita masuk ke bab berikutnya, topik terakhir di matematika peminatan, yaitu topik suku banyak atau polinomial. Hari ini kita akan belajar tentang operasi pada suku banyak, dan kemudian yang menarik nanti di sini adalah nilai suku banyak ya. Nah, jadi ini topik yang sangat harus dikuasai oleh anak kelas IPA. Jadi kamu perhatikan nanti konsepnya, pengertian-pengertiannya, dan kemudian operasi-operasi yang dilakukan untuk mengerjakan polinomial ya. Jadi kalau fungsi yang paling tinggi barangkali yang pernah kamu gambar masih fungsi kuadrat atau mungkin fungsi kubik yang variabel pangkat tertingginya adalah 3, atau mungkin kamu menyelesaikan persamaan kuadrat ya, atau persamaan kubik, barangkali sudah ada yang bisa menyelesaikannya. Nah, jadi sekarang kita akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan fungsi suku banyak atau persamaan suku banyak atau bentuk suku banyak, di mana variabel tertingginya nanti 2 ke atas. Jadi tidak hanya variabelnya berpangkat 2 atau berordo 2, 3, tetapi lebih dari itu nanti ya. Jadi bentuk umum dari suku banyak atau polinomial adalah ini. Jadi ini adalah suku banyak berderajat n. Dia disebut berderajat n karena variabel yang kita gunakan di sini x, pangkat tertingginya adalah n. Jadi contoh suku banyak ini seperti ini. Jadi 2x pangkat 5 tambah 3x kuadrat tambah 7x kurang 6 misalnya. Ini bentuk suku banyak. Jadi ordonya adalah 5. Artinya berderajat 5. Ini adalah suku banyak berderajat 5. Karena apa? Pangkat tertinggi dari variabel pada bentuk suku banyak ini adalah berpangkat 5. Nah, ini adalah koefisiennya, koefisien x pangkat 5, 2, koefisien x pangkat 2, 3, koefisien x 7. Nah, ini koefisien x pangkat 0, minus 6. Atau dibuat juga dalam bentuk fungsi. Misalnya gini, f x itu 3x pangkat 6 kurang 10x tambah 5. Ini berderajat 6. Jadi koefisien pangkat tertinggi adalah 3. Ini adalah koefisien berpangkat paling rendah ya, atau nanti disebut juga ini suku tetap ya, atau konstanta karena x-nya berpangkat 0. Ini kalau dia dalam bentuk fungsi ditulis. Kalau dalam bentuk persamaan suku banyak misalnya seperti ini. 4x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah 8x kurang 10. Nah, ini sama dengan 0. Ini sudah dalam bentuk persamaan suku banyak berderajat 3 karena pangkat tertinggi dari variabel pada persamaan suku banyak ini adalah 3. Jadi udah paham pengertian fungsi dan persamaan dalam dua contoh berikut ini ya. Nah, operasi-operasi yang digunakan, operasi aljabar pada polinomial juga tidak jauh berbeda dengan apa yang kamu pelajari pada operasi aljabar untuk bentuk kuadrat atau bentuk kubik ya. Jadi misalnya operasi penjumlahan pada atau pengurangan pun sama saja. Jadi ini adalah polinomial berderajat 2, yang bagian kanan polinomial berderajat 3. Yang menjumlahkannya, jumlahkan seperti mencari faktornya dan kemudian gabungkan nanti sebenarnya. Nah, jumlahkan saja yang kita anggap sejenis derajatnya ya, pangkatnya. Ini 2x pangkat 3, kemudian di sini ada 3x pangkat 2, kemudian 2x tambah 4x 6x, kemudian tambah 5. Jadi ya tidak jauh berbeda operasinya dengan apa yang kamu pelajari ketika di bentuk kuadrat atau bentuk kubik atau bentuk linear sekalipun. Nah, perkalian juga begitu. Ya, kamu kalikan ini berderajat 2 polinomialnya, ini berderajat 4 polinomialnya. Ya, kalikan saja, ini menjadi 8x pangkat 6, ini ke sini menjadi 4x pangkat 2,
ini ke sini menjadi 12x pangkat 5, ini ke sini menjadi 6x. Nah, demikian juga di kesamaan polinomial. Sebelah kiri katanya sama dengan sebelah kanan. Koefisien x pangkat 3 di sebelah kiri A, koefisien x pangkat 3 di sebelah kanan 4. Berarti A sama dengan 4. Kemudian koefisien x di sini 2, koefisien x di sini B. Berarti B sama dengan minus 2. Di sini koefisien tetapnya atau konstantannya minus 5, di sini konstantannya C. Berarti C sama dengan minus 5. Tetapi yang menarik yang akan kita pelajari kali ini adalah nilai suku banyak. Jadi ada nanti metode baru yang kamu bisa gunakan. Boleh pilih metode baru itu, boleh tidak ya. Nah, tentang nilai suku banyak, ini pun sebenarnya sudah kamu pelajari di bagian sebelumnya, waktu di bentuk linear atau fungsi kuadrat atau fungsi kubik. Nah, jadi ada fungsi suku banyak, fx sama dengan 7x pangkat 5 kurang 7x pangkat 4 tambah 7. Ya tentunya kalau disuruh mencari f1 bagimu sangat mudah. 7 kali 1 pangkat 5 kurang 7 kali 1 pangkat 4 tambah 7. Artinya 7 kurang 7 tambah 7 hasilnya 7. Nah, soal yang sama kalau disuruh misalnya mencari f2. Oke. Yang pintar aljabar tentu bisa nanti menggunakan sifat-sifat operasi aljabar karena memang angka-angka yang di sini menggunakan 7 pula semua koefisien-koefisien dari variabelnya. Nah, jadi di sini 7x pangkat 5 kita ganti x dengan 2 berarti 7 kali 2 pangkat 5 kurang 7 kali 2 pangkat 4 tambah 7. Nah, boleh kamu lakukan begini. 7 kali 2 pangkat 5 ini kan 32 kurang 7 kali 16 tambah 7. Silahkan aja kalikan sendiri. 7 kali 32 kemudian kurangkan dengan 7 kali 16 tambah 7. Kalau saya sih tidak akan mengerjakan begitu. Saya mencari faktornya saja. Maksudnya gini, 32 ini saya buat menjadi 16 kali 2 kurang 7 kali 16 tambah 7. Pilihan ini boleh tidak kamu gunakan ya, boleh kamu kalikan, ini pun kamu kalikan, baru kamu kurangkan, setelah itu tambah 7. Nah kemudian saya lihat dulu sepasang ini, faktornya kan 7 kali 16, saya keluarkan 7 kali 16 kali, jadi di sini tinggal 2, di sini 1 tentunya, tambah 7. Jadi 2 kurang 1 kan 1, 1 kali 7 kali 16 ya 7 kali 16, tambah 7 lagi. Jadi berikutnya faktornya ini 7. Di sini 16, di sini 1. Jadi 7 kali 17 ya. 7 kali 17 di sini 49 4 119. Jadi perhatikan bahwa saya dari atas tidak ada pernah mengalihkan sebuah bilangan kecuali di bagian terakhir. Nah, ini hanya teknik menggunakan sifat-sifat operasi aljabar pada sebuah fungsi aljabar biasa. Tetapi yang mau saya perkenalkan sebenarnya saat ini adalah metode yang disebut dengan metode tabel atau skema. Metode tabel atau skema ini menarik sekali nanti untuk bilangan-bilangan yang pembuat soal buat, nanti dia akan sangat susah ketika dicari nilainya. Saya mau buat dulu di soal sederhana, tetap fungsinya yang ini tadi dengan cara skema dulu. Cara skema, fungsinya tadi adalah 7x pangkat 5 kurang 7x pangkat 4 tambah 7. Perhatikan ini ya, karena nanti kamu akan suka menggunakan skema ini. Oke, jadi yang ditanyakan F2 kita buktikan harus 119 nanti. Nah, ketika membuat skema ini harus kamu buat dulu soalnya menjadi 7x pangkat 5, urutkan sampai ke bawah, tidak boleh ada variabel pangkatnya, maksud saya harus berurutan. Jadi yang pangkatnya 0, koefisiennya 0 pun pangkatnya tetap kamu buat. 7x pangkat 5 kurang 7x pangkat 4 tambah 0x pangkat 3. Saya butuh x pangkat 3-nya. Koefisiennya 0. Meskipun di soal tidak ada sebenarnya lagi ditulis 0x pangkat 3. Kemudian 0x pangkat 2 tambah 0x pangkat 1 tambah 7.
sampai ujungnya sebuah konstanta ini begini. Nah kemudian kita buat dalam bentuk skema, kita tulis semua koefisiennya ini secara berurutan ke bawah. Berarti 7 minus 7 0 0 0 7. Nah kemudian kita buat skemanya begini. Di sini F2 taruh di sini angka 2, ini kosongkan saja. Di sini nanti operasi tambah semua. Operasi antara baris yang ini dengan baris yang akan kita isi. Jadi yang di bawah ini akan kita isi. Caranya bagaimana? Ini tadi udah kosong, saya buat tanda bintang. Turunkan ini ke bawah. 7 kalikan 14. Operasi jumlah 7. Kalikan lagi 14. Jumlahkan lagi 14. Kalikan lagi 28. Jumlahkan 28. Kalikan lagi 56. Jumlahkan 56. Ini kalikan lagi 112. Benar ya, 2 kali 56 kan 112. Jumlahkan lagi 119. Sama? Oke, sama. Nanti kita akan bahas beberapa soal masih terkait dengan ini ya. Nah, kemudian contoh kedua, fungsi polinomialnya x pangkat 4 kurang 10 x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah x kurang 4. Yang ditanya F3. Nah, boleh sebenarnya tetap kamu gunakan apa yang kamu kuasai selama ini, tetapi sering sekali anak murid tidak mau lagi menggunakan metode yang baru meskipun sebenarnya itu lebih praktis. Nah, praktisnya metode skema ini sebenarnya nanti adalah ada perhitungan-perhitungan yang lebih sederhana. Angka-angka yang digunakan lebih sederhana. Jadi kalau kita langsung substitusi 3 ke sini, angka-angka yang digunakan nanti lebih besar. Jadi kalau kita mengalihkannya lebih besar, barangkali kelirunya nanti juga akan ketemu. Jadi maksudnya begini, kalau ini F3 berarti 3 pangkat 4 kurang 10 kali 3 pangkat 3 tambah 2 kali 3 pangkat 2 tambah 3 kurang 4. Nah artinya ini kan ketika kita perhatikan soal ini, 3 pangkat 4 81, 3 pangkat 3 27 kali 10 270 tambah 3 pangkat 2 9 kali 2 18 tambah 3 kurang 4. Nah itu sebenarnya ya. Nah kemudian bisa kita lihat 3 kurang 4 adalah minus 1 tambah 18 adalah 17 tambah 81 adalah 98. Berarti minus 270 tambah 98. Hasilnya adalah minus 172. Oke, kalau kamu dapat dengan cara begini sih bagus. Apalagi kamu yang terlalu sering menggunakan kalkulator, barangkali ini tidak masalah. Tapi nanti kan kalau kamu menghadapi ujian-ujian nasional misalnya, tentu kalkulator dilarang sekali digunakan. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan skema? Sama saja dengan yang tadi. Kita buat urutkan ini terurut pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Berarti di sini ada 1 minus 10, 2, 1 minus 4. 2, 1 minus 4. Ini adalah koefisien-koefisien dari variabelnya menurut urutan dari pangkat tertinggi hingga pangkat terendah. 1 minus 10, 2. Oke. Kemudian yang ditanya nanti kan F3. Ini kita kosongkan, di sini operasi jumlah, lalu nanti kita akan isi baris kedua ini ya. Oke, apa yang kita lakukan? Ini turunkan ke bawah, 3 kali 1, 3, kemudian minus 10 tambah 3 adalah minus 7, minus 7 kali 3 adalah minus 21, 2 tambah minus 21 adalah minus 19, minus 19 kali 3 adalah minus 57, kemudian 1 kurang 57 atau 1 tambah minus 57 adalah minus 56, kemudian minus 56 kali 3 adalah minus 168, minus 4 tambah minus 168 adalah minus 172, sama. Perhatikan perbedaannya bahwa perkalian terbesar yang barangkali kita akan berpikir hanya 3 kali minus 56. Kalau 3 kali minus 19 kan kamu masih cepat. Tetapi untuk 3 kali minus 56 mungkin sedikit lambat. Nah itu yang saya maksud ketika menggunakan cara skema ini.
Oke, tapi itu pun nanti tergantung pilihanmu apa yang harus kamu gunakan. Ya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya, fx sama dengan x pangkat 4 kurang 10 x pangkat 3 tambah x kurang 8. Jadi kita cari f9. Dengan aljabar biasa pun sebenarnya tidak susah ini. Oke. Nah, jadi kalau ditanya f9 berarti 9 pangkat 4 kurang 10 kali 9 pangkat 3 tambah 9 kurang 8. Saya mau sepasang ini dulu. Saya keluarkan 9 pangkat 3. Kalau yang pintar aljabar tahu yang saya maksud ini. Tapi kalau yang kurang menguasai aljabarnya, operasi-operasi dan sifatnya, nanti ini akan dipangkat 4-kan, kemudian ini dipangkat 3-kan, dikali 10 kurangkan baru tambah 9 kurang 8. Kalau saya tidak, saya cari aja faktornya. Ini faktornya 9 pangkat 3. Oke, tinggal di sini 9 pangkat 1, di sini tinggal 10 tambah 9 kurang 8 kan 1 ya. Oke, ini 9 pangkat 3. Ini 9 kurang 1 kan sudah minus 1 tambah 1. Nah, 9 pangkat 3 kan 81 kali 9. Begitu ya. 729 kali minus 1 tambah 1. Berarti ini minus 729 tambah 1 hasilnya minus 728. Kalau kita menggunakan skema bagaimana? Oke, perhatikan skema koefisien kita urutkan 1 berpangkat 4 berpangkat 3 minus 10 berpangkat 2 0 berpangkat 1 1 berpangkat 0 minus 8. Kita letakkan di sini F9 kan, di sini 9 maksud saya, sini kosong, di sini operasi jumlah. Kemudian ini 1 kali 9 9 minus 10 kali 1 adalah tambah 1 minus 1 kali 9 minus 9 0 kurang minus 9 minus 9 juga, minus 9 kali 9 minus 81 1 tambah min 81 min 80 9 kali min 80 minus 720 minus 8 tambah minus 720 minus 728 sama ya. Nah, tetapi saya minta ini harus dilakukan karena yang akan kita pelajari di bagian selanjutnya banyak terkait dengan cara skema ini. Itu saya ingatkan. Jadi nanti ada soal-soal mencari nilai suku banyak, nanti kamu menggunakan cara skema. Kita latihan untuk itu. Satu contoh soal lagi. Fx-nya x pangkat 7 kurang 97x pangkat 6 kurang 199x pangkat 5 tambah 99x pangkat 4 kurang 2x tambah 190. Ini soal yang saya ambil dari halaman 256. Yang ditanya F99. Tentunya ini kan sangat merepotkan kalau kita substitusi x-nya dengan 99 pangkat 7 lagi. Kemudian boleh sih kita cari faktornya, tetapi pun koefisien-koefisien di sini cukup besar juga. Jadi sehingga nanti mencari faktornya pun cukup lama juga untuk menyelesaikannya. Jadi kita pakai skema untuk menyelesaikannya. Jadi kita tulis koefisien-koefisiennya berurutan, yang berpangkat 0, maksudnya yang koefisiennya 0, pangkatnya juga kita buatkan. Jadi di sini 1, kemudian berpangkat 6 minus 97, berpangkat 5 minus 199, berpangkat 4 99, berpangkat 3 0, berpangkat 2 0, berpangkat 1 minus 2, berpangkat 0 190. Nah, kemudian di sini nanti operasi tambah, di sini kita taruh 99, ini kita kosongkan. Paham ya untuk sampai di sini ya. Nah, kemudian ini turunkan ke bawah 1 kali 99 adalah 99 minus 97 tambah 99 adalah 2 kali 99 adalah 198. Ini jumlahkan menjadi minus 1 kali 99 minus. Ini jumlahkan jadi 0 kali 99 0, dijumlah 0 juga, 0 kali 99 0 lagi,
Ini dijumlah minus 2. Minus 2 kali 99 minus 198. Ujungnya kita lihat di sini hasilnya minus 8. Jadi inilah F99-nya, yaitu minus 8. Oke, paham ya? Inilah F99-nya, yaitu minus 8. Oke, jadi bilangan terakhir ini adalah F sekiannya. Oke, nanti kalau ada satu contoh di mana bentuk suku banyak atau fungsi suku banyak menggunakan dua variabel, misalnya begini. Kalau kamu punya f xy, misalnya 2x pangkat 5y pangkat 2 kurang 3x pangkat 3y tambah 2x pangkat 2y pangkat 2 tambah x kurang 7 misalnya. Kalau ditanya F21, nanti kamu ganti X-nya 2, Y-nya 1 ya. Berarti 2 kali 2 pangkat 5 kali 1 kurang 3 kali 2 pangkat 3 kali 1 tambah 2 kali 2 pangkat 2 kali 1 kuadrat tambah 2 kurang 7. Nanti kamu cari sendiri hasilnya ya. Nah, cukup pertemuan kita kali ini. Kamu akan belajar menggunakan nanti metode skema dengan cara skema untuk mencari nilai suku banyak. Semoga kamu makin paham dan menguasainya. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.